Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku semua dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Masmin Bunga Liar di sini. Kali ini kita bertemu lagi di area alam yang liar ya. Kita bertemu lagi di alam yang liar untuk belajar mengenal tumbuhan liar. Semoga di hari ini kita mendapatkan keberkahan hidup, keberkahan rezeki, dan dipanjangkan umurnya ya. Amin, 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 ya robbal alamin. Sekarang kita berada di lokasi Islamic Center Purbalingga yang belum jadi ya. Ini lihat, di sini masih alam liar-liar. Di pinggir pesawahan penduduk. Kali ini kita akan mengenal suatu tanaman liar, tanaman legendaris, yaitu gulma penyebar alergi ya. Sebelum kita membahas dan mengenal tanaman ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya. Kali ini kita akan mengenal suatu tanaman liar ya. Ini dia wujudnya. Apa yuk coba tanaman ini. Lihat. Tanaman ini sedikit lengket. Tanaman ini sedikit lengket ya. Perkenalkan, nama tanaman ini adalah Paritaria judaica. Sekali lagi, nama tanaman ini adalah Paritaria judaica atau judica ya. Lihat wujud tanamannya. Orang menyebutnya juga pelitori dinding karena dia tumbuh di celah-celah batu, di pinggir jalan, dan di pinggir dinding. Ini juga di pinggir bangunan ini tumbuhnya tanaman gulma ini. Kalau di Indonesia namanya gulma asma. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia dinamakan gulma asma. Paham ya? Ada orang menyebutnya juga spreading pelitori. Banyak juga namanya loh. Ada juga namanya kutukan kiribili. Ini wujud tanamannya ya, yang belum tahu. Dia lengket ini. Kalau dipegang lengket. Dia adalah gulma penyebab alergi di wilayah Australia. Sekali lagi, dia adalah gulma penyebab alergi di wilayah Australia dan Mediterania. Dia termasuk gulma invasif ya, yang berbahaya karena serbuknya dapat menyebabkan alergi. Kalau ini wujud bunganya ini.
Sekarang kita akan pelajari asal-usul serta manfaatnya ya. Tadi sudah bahayanya udah ya. Dia berasal dari wilayah Eropa, asli Eropa loh. Asia Tengah dan Afrika Utara. Dia adalah penyebab alergi di Australia ya, yang tadi. Untuk penyerbukannya atau penyebarannya melalui angin, air, dan hewan, karena dia dapat menempel ya pada hewan. Kalau di sini ini satu-satunya ini di sini, karena tanaman ini sudah jarang. Lalu kita akan pelajari manfaatnya ya. Kita akan pelajari manfaatnya. Apa itu manfaatnya? Manfaatnya adalah makanan larva kupu-kupu laksamana merah. Sekali lagi, dia makanan larva kupu-kupu laksamana merah atau Vanessa atlanta ya, jenis kupunya. Kalau ini wujud daunnya. Lalu manfaat berikutnya adalah di tempat asalnya untuk obat gangguan kemih. Tanaman ini di tempat asalnya yaitu Eropa. Dia digunakan untuk obat gangguan kemih. Sekarang jadi tahu ya. Ini lihat wujud tanamannya. Lalu untuk menghindari alergi, tips untuk menghindari alergi dari gulma asma ini adalah jika kita melewati tanaman ini pakai mobil misalnya, semua jendela mobil harus ditutup jika musim berbunga ya, karena serbuknya dapat menyebabkan alergi. Jadi kalau kita naik mobil melewati tanaman ini pas berbunga, pintu mobil, pintu jendela harap ditutup supaya serbuk tidak masuk ke dalam mobil dan menyebabkan kita kena alergi. Kalau tanaman ini di pinggir rumah misalnya atau di halaman rumah, maka semua jendela dan pintu harap ditutup kalau pas berbunga loh. Lalu tips berikutnya adalah semua sayuran dicuci bersih sebelum dimakan ya. Semua sayuran harus dicuci bersih sebelum dimakan. Kalau sayuran itu dekat dengan tanaman ini, si tanaman gulma asma ini. Sekarang jadi paham ya. Ada tanaman asma juga ya.
yang dapat menyebabkan alergi. Tapi itu zaman dahulu waktu di wilayah Australia dan Mediterania. Kenapa dia bisa menyebabkan alergi? Karena konsentrasi serbuk sarinya lebih rendah di dalam gedung atau laut. Jadi dia dapat cepat menyebar ya. Itulah bahaya dari si gulma asma ini atau Paritaria judaica bahasa latinnya ya. Itulah perkenalan singkat kita dengan si tanaman gulma asma ini atau spreading pellitory atau pellitory dinding serta si gulma asma ini. Kiranya cukup sekian, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita ya, menambah wawasan kita mengenal suatu tanaman legendaris atau tanaman langka ini. Semoga bermanfaat, kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.